kasih. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan mengenai manajemen dan sistem pendukung bimbingan konseling sekolah dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niwayan Widiase dengan NPM 214117. Perkenalkan, nama saya Nur Desi Bawaningsih dengan NPM 21482. Perkenalkan, nama saya Nilis Wartini, NPM 214116. Perkenalkan, nama saya Kadek Brilian Sukayatnyani dengan NPM 214109. Perkenalkan, nama saya Niluh Hemia Brilianti, NPM 21487. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lakukan presentasi. Sebagai dasar perumusan makna manajemen pelayanan BK, terlebih dahulu dikemukakan makna manajemen secara umum. Pengertian ini mengandung arti bahwa para manajer atau pimpinan seperti kepala sekolah dan madrasah mencapai tujuan-tujuan organisasi sekolah dan madrasah melalui pengaturan orang-orang lain, guru-guru dan petugas administrasi untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Prinsip-prinsip manajemen pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan dalam pelayanan bimbingan konseling akan sangat menentukan proses dan hasil pelayanan bimbingan konseling itu sendiri. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai suatu proses-proses kegiatan agar pelayanan bimbingan dan konseling memperoleh hasil sesuai penyusunan program dan pelaksanaannya. Yang kedua itu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling dikelola dan diorganisasikan. Nah, pengorganisasian ini berkaitan dengan model atau pola yang dianut oleh suatu sekolah. Yang ketiga itu ada penyusunan personalia. Nah, prinsip ini berkenaan dengan bagaimana para personalia atau orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling ditetapkan, disusun, dan diadakan pembagian tugas sebagaimana telah disebutkan dalam penyusunan program di atas. Yang keempat itu ada pengarahan dan kepemimpinan atau leading. Nah, pengarahan dan kepemimpinan diperlukan agar aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir itu ada pengawasan atau controlling. Nah, pengawasan penting dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya nantinya. Manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah dapat dilakukan dengan berbagai pola yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah beberapa pola manajemen pelayanan bimbingan dan konseling yang umum dilakukan, yaitu 1. Pola sentralistik. Pola ini melibatkan satu orang sebagai pusat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling seperti kepala sekolah atau kepala madrasah. Keuntungan dari pola ini adalah pengambilan keputusan yang cepat dan efisien, namun kelemahannya adalah kurangnya partisipasi dan keterlibatan dari staf bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah desentralistik. Pola ini melibatkan partisipasi aktif dari staf pembimbing dan konseling dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pola ini mendorong keterlibatan dan tanggung jawab dari staf bimbingan dan konseling, dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Namun pola ini membutuhkan waktu dan upaya untuk memastikan koordinasi yang baik antara staf bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah pola campuran. Pola ini mencampurkan elemen sentralistik dan desentralistik. Pola ini memungkinkan kepala sekolah atau kepala madrasah untuk mengembangkan pesan sentral dalam mengambil keputusan strategis, sementara staf bimbingan dan konseling memiliki peran yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling sehari-hari. Keempat, pola kemitraan. Pola ini melibatkan kemitraan antara sekolah atau madrasah dengan lembaga bimbingan dan konseling di luar sekolah seperti lembaga konseling swasta atau organisasi nirlaba. Pola ini memungkinkan sekolah atau madrasah untuk memperluas sumber daya dan keahlian dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Pilihan pola manajemen pelayanan bimbingan dan konseling harus
dilaksanakan pada kebutuhan dan sumber daya yang tersedia di sekolah atau madrasah. Selain itu, pengembangan keputusan harus melibatkan partisipasi dan keterlibatan dari semua belah pihak terkait, termasuk siswa, orang tua, staf bimbingan dan konseling, dan manajemen sekolah atau madrasah lainnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kegiatan layanan dan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, keterangan tentang setting sekolah atau peserta didik, maupun setting yang lebih luas, termasuk termasuk di dalamnya informasi pendidik dan jabatan. Pengumpulan data dan keterangan ini dapat dilakukan dengan bagaimana instrumen baik tes maupun non-tes. Kedua macam instrumen atau teknik tersebut memiliki keunggulan dan keterbatasan sehingga tidak dapat dilaksanakan bahwa teknis tes lebih baik dari non-tes atau sebaliknya. Teknik atau instrumen tes menguruskan prosedur yang sistematis. Oleh sebab itu, pengumpulan teknik tes lainnya lebih akurat dan lebih dapat dipercaya. Atau sepanjang menentukan persyaratan. Konsepnya teknik tes lebih memerlukan kecepatan dan kehati-hatian. Teknik tes lebih banyak digunakan oleh psikologi, baik digunakan pendidikan maupun lingkungan lainnya. Hanya sebagian kecil guru dilatih secara khusus untuk tujuan itu. Nah, itu tadi pemaparan dari materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari penyaji sebelumnya, yaitu kegiatan layanan pendukung bimbingan dan konseling. Yang kedua ada himpunan data. Penyelenggaraan himpunan data bermaksud menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan siswa dalam berbagai aspek. Data yang terhimpun merupakan hasil dari upaya instrumen dan kegiatan lainnya serta apa yang menjadi isi himpunan data dimanfaatkan dalam kegiatan layanan bimbingan. Yang ketiga ada koherensi kasus. Dalam koherensi kasus, spesifik permasalahan yang dialami siswa dalam suatu forum diskusi yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti guru, kepala sekolah, dan orang tua diharapkan dapat memberikan data dan keterangan lebih lanjut untuk kemudahan dalam merentaskan permasalahan tersebut. Yang keempat ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah mempunyai tugas pokok yaitu untuk memperoleh berbagai keterangan data yang diperlukan dalam pemahaman dan permasalahan siswa dalam rangka membahas dan pengentasan masalah siswa. Yang kelima ada alih tangan kasus. Bila guru kelas menemukan siswa yang bermasalah dalam bidang pemahaman atau penguasaan materi agama, olahraga, atau kesehatan, dapat mengalih tangankan siswa tersebut kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk mendapatkan pengajaran atau latihan perbaikan dan program pengayaan. Baik, sekian pemaparan dari materi saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.